Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyatahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para masyayikh, para asatidz, Al-Ustaz Abdul Qadir, Ustaz Syuhada, Ustaz Abdul Haq, Ustaz Sabirin, Ustaz Hasan yang baru saja meninggalkan majlis, para asatidz yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, para tokoh masyarakat, para sesepuh, pengurus daripada Masjid An-Nur, panitia Isra wal Mi'raj, semua para guru baik yang laki-laki maupun yang wanita, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada ini waktu mendapat ridha dan ampunan serta rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, berbicara tentang Isra Mi'raj ini pembicaraan yang di luar nalar manusia. Pembicaraan Isra Mi'raj ini di luar nalar manusia. Ayo kita ikutin bahasan. Kata Allah di dalam surah Al-Isra, Subhana, diawali dengan kalimat tasbih. Tidak pernah Allah Ta'ala memulai dengan kalimat tasbih di dalam menciptakan segala-galanya kecuali ketika akan mengisra wal mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di sini ada pesan keimanan. Subhana, maha suci Allah. Allah pertaruhkan kesuciannya. Artinya kalau bahasa Betawi gini Pak, lo kalau kagak percaya gue berhenti jadi Tuhan. Itu kalau bahasa Betawi. Subhana, maha suci Allah. Maha suci Allah. Kenapa Allah? Alladzi asra bi 'abdihi. Allah yang telah memperjalankan. Jadi Allah yang telah memperjalankan. Nabi Muhammad bukan jalan sendiri. Kalau kita manusia dari Kampung Rambutan Tanah Merdeka Terminal Sono kita jalan ke sini capek nggak? Butuh waktu berapa lama? Kita jalan lagi sampai Bogor kira-kira nyampe ini jam berapa Pak? Setengah 10 dari Ciracas. Terus kita mau ke Bogor, nyampe ini jam berapa kalau jalan kaki? Itu juga kalau masih ada nafas. Jadi ini apa? Perihal Isra wal Mi'raj ini perihal yang tidak masuk nalar manusia. Karena berbicaranya hanya iman kepada Allah. Berarti kalau ada orang nggak percaya dengan Isra wal Mi'raj, keimanannya diragukan. Sepakat? Jelas ya? Jadi Isra wal Mi'raj adalah pembicaraan keimanan, bukan intelektualitas manusia, bukan nalar dan logika manusia, tapi keimanan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Maha suci Allah yang telah diperjalankan Nabi Muhammad. Karena kalau Allah yang kepingin, nggak ada yang bisa mencegah. Kita kalau habis sholat, bapak ibu baca doa apa pikirannya? Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala rada lima
Qabaita wala yanfa'u dzal min karjat. Jangan dibaca doang, jangan diapalin doang, tapi kita biar tahu artinya. Jadi beragama ini butuh tuntunan, beragama ini perlu ilmu. Kalau nggak ada tuntunan, nggak ada ilmu, tidak akan meresap itu ajaran agama ke dalam sanubari dan jiwa raga kita. Jadi Islam ini mengajarkan agar manusia itu menjadi manusia yang pandai dan cerdas. Ini diingatkan saudara-saudara. Diingatkan bagaimana tadi apa? Ini Allah memperjalankan. Jadi Allah kalau udah kepengen nggak ada yang bisa mencegah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun, ibu ntar pulang dari Isra Mi'raj dibeli emas sama lakinya 10 gram. Ya kan kalau Allah kepengen, cuman biar ibu kepengen, suami ibu kepengen beli emas 10 gram di kemenangan, tapi kalau kata Allahnya kagak jadi, batal. Jadi apa juga kalau Allah kepengen pasti jadi. Oh, Nabi Adam ada bapaknya nggak? Ada bapaknya nggak? Ada emaknya nggak? Ada nggak Nabi Adam? Tuh, kalau Allah punya mau. Nah, Nabi Isa ada ibunya nggak? Ada. Bapaknya ada nggak? Tuh, kalau Allah punya mau, biar ada ibunya nggak ada bapaknya, Nabi Isa bisa ada. Karena Allah punya kepengen. Tapi sayang orang-orang sekarang, perempuan sekarang pengen niru Siti Maryam. Iya. Beribu doang bapaknya kagak. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, yang namanya Isra wal Mi'raj adalah perjalanan tauhid kita semuanya hamba Allah. Peristiwa yang berhubungan dengan keimanan ditambahkan di situ oleh Allah Ta'ala maha kuasanya Allah. Allah perjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adanya di kota Makkah, Masjidil Aqsa adanya di Palestina. Lalu setelah itu dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Mi'raj artinya naik, dinaikkan oleh Allah Ta'ala dari bumi melewati langit pertama, kedua, ketujuh, terus sampai bertemu dengan hadirat Allah Azza wa Jalla. Ini peristiwa Isra wal Mi'raj. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi yang namanya hidup tadi terserah Allah. Kalau Allah udah punya kepengen, gak ada yang mustahil. Jadi paling enak hidup itu bersandar kepada Allah. Nih kita nih orang laki, bapak, jangan apa ya, bersandar sama istri kita, mentang-mentang dia istri kita, jangan. Bisa aja kita lagi dari sini udah menghayal, ntar nih kita mau jalan-jalan bini kita, tahu-tahu dia mules-mules, batal jalan-jalan. Kata istrinya, alhamdulillah suami saya udah cair warisannya. Ada istri nih, ya. Karena begitu didengar, dari mana Pak? Itu ketemu sama adik-adik sama kakak, ngapain? Cair udah warisan. Kata istri dalam hati, jadi ini nginep di villa. Makan di luar Pak, siap. Cuma ke teras. Nah iya cair doang, temen belum dibagiin, gimana? Jadi apa juga kalau kata Allah belum, kata Allah bisa, kata Allah iya, kata Allah enggak. Jadi hidup yang paling enak kalau kata guru kita jadi tukang parkir. Mobil cakep-cakep datang, dia kagak belagu, dia kagak sombong. Ya, Bu, tukang parkir, mobil cakep-cakep datang. Dia sombong nggak? Banyak banget merek apa aja tuh mobil ada. Begitu tuh mobil pada bersih, pada pergi, dia kagak sedih. Itu tukang parkir. Dia senang. Ini bukan lawakan. Ini ada pesan moral, ada ilmu tasawuf di dalamnya. Apa maknanya tukang parkir tadi? Kalau manusia hidup berasa dan paham kalau dia itu cuma ketitipan, maka dia akan tenang menjalani kehidupan di alam dunia. Ini kita semua, kalau kita sadar
ilmu, harta, ketampanan, kecantikan, kegagahan, jabatan, semua fasilitas dunia yang kita punya sampai saat ini adalah titipan, maka kita akan tenang. Tapi kalau berasa ini milik kita, kesombongan tidak mustahil akan timbul dalam jiwa raga kita. Yang cantik, karena berasa dia cantik, dia ngaca, wah muka gua kayaknya satu pengajian Anur paling cakep. Iya, karena dia berasa memiliki, bukan merasa ketitipan. Akhirnya dibikin sama Allah bisul nongol. Kalau jerawat mendingan bisul. Habis dah kata kakek-kakek, cakepnya hilang dibakar bisul. Loh, Allah kalau punya kepengen. Orang laki lagi belagu banget, tenang, duit gua banyak, duitnya hilang, nangis, mau bangga-banggaan punya duit banyak. Tenang, jabatan gua ada, tahu-tahu besok pensiun. Tadi lagi punya jabatan belagu, gagah perkasa, kalau jalan agak ada tengoknya, kalau jalan begini jalan. Jabat, orang kaya, orang pintar, orang berilmu, orang cakep, orang ganteng, kalau jalan begini. Begitu dikasih tua sama Allah yang ganteng jadi keriput, jalannya begini. Ya mau ke masjid begini udah. Iya, bentar-bentar main asam urat. Hilang tuh kegegahan, hilang tuh kegantengan, luntur tuh kepinteran tadi. Karena apa? Kita merasa memiliki. Tapi di saat kita merasa ini hanya titipan Allah, maka kita pasti akan menjaga itu titipan. Jadi apapun yang ada pada kita hanyalah titipan. Ini pesan moral dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi kita Muhammad sungguh pun manusia paling istimewa, bahkan makhluk termulia di alam semesta jagat raya yang menjadi kekasih pilihan Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak sombong. Nabi Muhammad tidak merasa lebih dari yang lain. Saat duduk, beliau duduk bersama sahabatnya yang lain. Saat makan-makan seperti orang sama-sama. Saat berjalan pun sama-sama. Nabi tidak merasa lebih dari yang lain. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi kita sudah paham kalau semua hanya titipan dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita ini hidup paling enak tadi, jangan merasa memiliki. Semalam saya meriang sampai jam 2 pagi masih meriang, sampai subuh masih meriang. Tapi kalau Allah takdirin ini pagi kita bisa berdiri di sini. Padahal logikanya meriang tinggi, panasnya tinggi. Wah, 2 hari tadi. Tapi kalau kata Allah baik, baik. Doa Ustaz Kodir, Ustaz Muhadam, Ustaz Abdullah, Ustaz Sobilin, semua Ustaz, semua orang tua pada berdoa, pria berdoa. Mudah-mudahan penceramahnya datang. Akhirnya dikasih sehat sama Allah. Ini karena lagi keringetan nih Pak. Gua keringet dingin karena emang lagi meriang. Tapi kalau Allah punya kehendak, nggak ada yang mustahil di jalan. Inilah kehidupan. Kalau kita mengandalkan dan bersandar pada diri kita dan kemampuan kita, ketahuilah hanya akan ada kekecewaan dalam hidup kita. Jangan pernah bersandar pada keilmuan, keahlian, kekuatan, kebisaan kita yang kita punya. Karena semua adalah titipan dari Allah yang Maha Kuasa. Jalanilah hidup ini dengan bersahaja. Ikutilah syariat Nabi Muhammad yang merupakan putusan Allah untuk kita semua. Karena kesuksesan dunia dan akhirat hanyalah di saat seorang manusia dia bisa benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, Isra wal Mi'raj, di perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan kendaraannya yang disebut buraq. Al-Imam An-Nabhani radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Anwarul Muhammadiyah menyebutkan, ini Nabi jelaskan yang namanya buraq itu lebih kecil dari kuda tapi lebih gede daripada himar, daripada bakal. Jadi
gambarannya dia seperti seekor keledai, tapi di atas keledai. Bisa jadi dia di bawah keledai, yang jelas dia adalah kendaraan hewan. Itu yang disebut buruk. Ini buruk ini gambaran kendaraan tercepat di dunia. Ini kendaraan yang menemani Nabi Muhammad di dalam Isra-nya dan Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di perjalanan Nabi Muhammad banyak melewati dan menyaksikan kejadian. Ada perempuan udah tua lagi manggil aja, "Alumma ya Muhammad, mampir sini wahai Nabi Muhammad." Kata malaikat Jibril apa? Jangan. Bukan karena yang manggil nenek-nenek, bukan. Karena yang manggil itu diteranginya nenek-nenek. Nabi Muhammad melihat, nah itu nenek-nenek pakai manggil, mampir. Nah, nenek-nenek juga gitu ya, Bu. Kalau ada orang lewat, mampir, benar ya, Bu? Itu kebiasaan dari perjalanan Isra-nya Nabi, udah ada nenek-nenek mampir. Jadi bukan cuma di kampung Cilacas, nenek-nenek nyuruh mampir. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu udah ada nenek-nenek yang nyuruh Nabi mampir. Apa kata malaikat Jibril? Jangan mampir Nabi Muhammad. Nengok aja jangan. Terus. Jibril, emang itu siapa? Itu dunia yang diwujudkan oleh Allah seperti wanita yang usianya sudah tua renta. Bayangin, di zaman Nabi Isra Mi'raj, dunia udah tua kayak nenek-nenek. Dulu ke zaman kita bagaimana? Nah kalau zaman itu aja udah kurang mesek mukanya dilihat, gimana zaman kita? Itu dunia yang sesungguhnya. Makanya apa? Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu jelasin di kitabnya, mengambil kalam-kalam perkataan ucapan ulama-ulama dan sahabat terdahulu. Yang namanya dunia itu seperti yang keluar. Maaf, paham Bu? Pak, kita makan nih durian montong, makan sate kambing, makan apa lagi, steak, makan yang enak-enak dah. Makan yang enak-enak. Begitu keluar jadi apaan? Kotoran. Nggak ada nilainya lagi, nggak ada yang mau misahin. Wah ini steak, wah ini sate kambing, wah ini nggak ada. Nggak ada. Itu dunia kata ulama kayak begitu. Kalau kita tahu hakikat dunia, dunia tak ubahnya seperti kotoran yang keluar dari kita. Itulah dunia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, berbuatlah yang bijak untuk dirimu sendiri. Kata Nabi SAW, orang yang pintar itu bukan yang pandai bikin pesawat, bukan yang pandai membangun gedung bertingkat, bukan. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai itu orang yang kenal dengan dirinya. Itu orang pandai. Orang laki, orang perempuan, kita sama aja orang. Kata Nabi kita yang disebut orang pandai itu yang kenal dirinya. Nah ini kita kenal sama diri kita. Kalau ditanya siapa diri kamu, kita jawabnya apa? Saya fulan. Bukan itu yang dimaksud. Penterjemahan dari kalimat man arafa nafsah arafa rabbah. Orang yang kenal dirinya maka akan kenal Tuhannya. Seperti apa cara kita mengenali diri kita? Dijelaskan di dalam kitab Syarah Minhajul Abidin, Sirajul Talibin judulnya itu kitab. Ulama dari negeri kita yang ngarang. Itu kitabnya 2 jilid, 1 jilidnya gede segini tebel. Itu ada 2. Di dalamnya di situ ada keterangan arti dari barang siapa yang kenal dirinya, niscaya dia akan kenal Tuhannya. Apa maknanya? Saat seorang manusia menyadari ketidakberdayaannya di dalam kehidupan ini, maka saat itu dia telah mengenal Tuhan.